Ini adik-adik ini sudah generasi yang kedua dari kami, di mana terbentuk pas corona, Pak, pas corona. Jadi anak-anak libur 1,5 tahun kalau nggak salah. Jadi anak itu memang dari yang generasi pertama itu sudah ada di base camp kita, cuma karena mungkin libur jadi anak-anak adik-adik mulai dari SD, SMP, paling besar SMP itu main ke basecampnya kita, pengen nafsu, cuma saya tanyakan ya Mas, pengen serius apa tidak? Ya ternyata alhamdulillah pengen serius katanya. Akhirnya pengurus dari Sekar Gedaton yang generasi pertama itu berkumpul kembali untuk mendidik adik-adik sampai sekarang, Pak. Tercetuslah musik gaul Sekar Gedaton. Nah, untuk nama dari kami tercetusnya itu memang itu sakral bagi kami, Pak. Itu cita-cita dari ketua kami yang pertama, yang dimana yang sudah ngebina kami, Pak. Ngebina kami ya Mas Roni sebagai MC dulu kita, Pak, pemainnya kita dulu ya. Jadi Sekar Gedaton dulu pemainnya kita, yang baju orange teman-teman itu yang ada di semua itu, termasuk pelatih kita Om Aris. Selamat datang Pak Yono selaku budayawan, terima kasih Pak. Nah dulu jadi teman-teman yang generasi pertama itu berkumpul merapat barisan untuk menjadi adik-adik, akhirnya merubah nama, Pak. Yang dulunya kita itu A, sekarang kita merubah nama menjadi B, yaitu Sekar Gedaton. Dulu kita 2014, 15 dan 2012 sama 2013 kita sudah pernah ikut event yang di Sumeneb itu, Pak, yang sudah kereta yang untuk besar-besarnya, dan alhamdulillah kemarin generasi yang kedua juga sudah kami ikutkan, Pak. Ngalu-ngalan yang di Sumeneb kemarin yang bersama teman-teman Angin Ribut. Dengan dekor kami yang kedua juga gitu. Nah akhirnya teman-teman sepakat untuk merubah nama menjadi Sekar Gedaton karena itu adalah cita-cita dari ketua kami yang pertama, Pak, dimana beliau yang sudah mendidik kita sampai sekarang kompak selalu gitu, Pak. Untuk prestasi karena itu masih tahun 2020 awal, jadi kita memang tidak ada target prestasi, cuma ada sedikit, Pak, sedikit. Alhamdulillah kemarin di Sampang kita festival musik gaul di Sampang yang panggung kita juara 3. Terus di Pamekasan festival musik gaul Semadura, alhamdulillah kita juara 1. Terus event yang terakhir yang kita ikuti di Kabupaten Sumeneb, bersama teman-teman Angin Ribut kemarin musik tonton kita, alhamdulillah meskipun sedikit kita cuma dapat 10 generasi terbaik, begitu Mas Rani. Mungkin gitu saja dari saya, sedikit dari teman-teman Sekar Gedaton. Monggo bisa dilanjut Mas Rani. Baik, terima kasih. Itu tadi biografi dari Sekar Gedaton. Kali ini saya mau biografi dari Angin Ribut. Jadi sama seperti tadi, Pak, biografinya, asal usulnya, kenapa tercetusnya, berdirinya sejak kapan, gitu-gitu loh, Pak. Ya, monggo. Baik, terima kasih. Angin Ribut itu berdirinya di Desa Pasongsongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb, Mas. Dan berdirinya itu pada tanggal 8 Agustus tahun 1986. 1986. Saya masih di konjungtarnya, Pak. Iya. Monggo dilanjut. Dan sampai sekarang, sampai detik ini Angin Ribut sudah 7 generasi. 7 generasi, luar biasa. Saya minta tepuk tangannya dong. Dan kenapa nama itu kita namai Angin Ribut? Karena pada saat itu tanggal 8 Agustus 1986 itu pas angin barat, Pak, sehingga nelayan, karena kehidupan kami mayoritas sebagai nelayan,
dan itu tidak bekerja. Dan salah satu kentongan itu Pak, kami dapat dari pantai yang terhanyut. Itu ada bambu besar dan itu dijadikan kentongan, dan kentongan itu masih ada di Pasongsongan Pak. Luar biasa. Dan baru kami namakan angin ribut karena pas itu angin barat Pak ya, pada tahun 1986. Dan alhamdulillah angin ribut dari 1986 sampai 2005 mengikuti lomba di Kabupaten Sumeneb atau di Pasongsongan sendiri. Ini alhamdulillah sebagai juara bertahan. Luar biasa. Oke. Dan prestasi yang masih terngiang-ngiang Pak, dan kami selalu ingat, angin ribut pada bulan 6 di tahun 2007 itu angin ribut diikutkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sumeneb ke Bali. Ke Bali dalam rangka mengikuti PKB Pak, Pekan Kebudayaan Bali, yang di situ diikuti oleh arak-arakan se-Asia. Wow, Se-Asia. luar biasa. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu hadir langsung menyaksikan di start. Dan alhamdulillah angin ribut sebagai peserta terfavorit se-Asia. Dan pada bulan Oktober, bulan 10 di tahun 2007 itu angin ribut kembali diikutkan festival tari kebudayaan di Taman Mini Indonesia. MII. Iya, alhamdulillah angin ribut sebagai juara umum di sana Pak. Istimewa Bapak. Kita tepuk tangan dong. Makin ngingkapi ini. Dan di Jiwok Surabaya, di situ sering juga mengadakan lomba-lomba atau festival. Alhamdulillah selama angin ribut di Jiwok ini, Jiwok Surabaya, alhamdulillah angin ribut sebagai juara terus di sana Pak. Istimewa. Dan beberapa festival juga di Sumeneb, karena di Sumeneb ini sudah tidak ada lomba Pak festival. Alhamdulillah angin ribut sering sekali juga mendapatkan juara umum di Kabupaten Sumeneb. Juara melolong. Dan di Sampang pada tahun 2005 di Kabupaten Sampang, kami waktu itu saingan kami sangat berat sekali Pak. Dan di situ ada semut ireng juga, alhamdulillah. Angin ribut sebagai juara Semadura. Wow, semut ireng gitu loh. Oke. Dan alhamdulillah sampai sekarang angin ribut ini masih eksis, walaupun sudah 7 generasi. Istimewa. Dan ketuanya sudah ada 7 orang Pak. 7 orang juga. Dan sebagian besar sudah ada yang mendahului kita. Namun angin ribut kenapa seperti ini? Karena angin ribut selalu mencari tretan dan silaturahim kepada semua. Jadi kami selalu sharing. Betul. Dan kebetulan ini ada saudara kami Baladewa, sering kami sharing juga dengan Baladewa, karena kami tidak bisa tumbuh dan besar sendirian tanpa bantuan saudara-saudara kita. Wow, iya. Cukup Pak ya. Ya cukup. Terima kasih. Luar biasa teman-teman. Saya rasa kalau kita saya sampai tidak bisa berkata-kata mengenai angin ribut, karena sudah 1986 itu sudah berdiri dan ada sejarahnya. Kita yang masih belia perlu belajar banyak kepada beliaunya. Terima kasih. Istimewa. Kepada pelatih mungkin dari Sekar Kedaton, saya ingin juga naik ke atas panggung. Om Haris, monggo. Om Haris, mana Om Haris? Ada? Oh, Om Haris.
Baik, Om Haris ini selaku pelatih kami, Pak. Jadi Om Haris ini kocak ngode, sangat ngode gitu, Pak. Pokoknya istimewa dari kami, Om Haris. Saya ingin Anda memberikan ulasan sedikit tentang berjalannya musiknya Sekar Kedaton, karena Om Haris mungkin daun lainnya pakai tam-tam, hanya Sekar Kedaton yang tidak pakai, Pak. Perlu dilihat sendiri, kita menggunakan bass 5. Nah, istimewanya kita di situ. Monggo sedikit diulas, Om Haris, apa yang bisa membedakan? Daya ini Om Haris nyite todus, nyite kebibadah. Monggo. Dari dulu kan memang saya sendiri tidak menyukai tam-tam itu, tam-tam, trompet gitu ya. Soalnya apa ya? Ada ciri khas sendiri, Pak. Oh, ngite, Pak. Soalnya 1986 berdiri ngite, Pak. Ngite. Aduh, nyonya bawa deningku ya. Saya aja ngite, Pak. Maraman, ya aku angin ribut dan maaf. Rana, gila. Monggo, dilanjut dong. Monggo, silahkan. Kita ingin tahu genre musiknya. Mungkin angin ribut, mungkin di rock, apa bisa kita di Melayu, kan seperti itu. Genre musik itu banyak, bener kan, Pak? Monggo, kita kiranya Sekar Kedaton ini genrenya di musik apa? Kalau musik saya sendiri itu bisa rock, bisa metal, bisa keroncong. Bener ya? Terus gimana? Itu aja? Bisa diajak keras ya oke gitu. Diajak keras oke. Bagaimana? Sudah cukup. Baik. Saya rasa sih kurang cukup kalau tidak memanggil Pak Yadi. Nah, ini Pak Yadi, yang terhormat Bapak Yadi. Saya ingin Anda juga naik ke sini, juga bersama Pak Yono. Monggo. Monggo sini, Pak. Kita ngomong-ngomongan sedikit saja. Saya ingin tahu pandangan dari kacamata Kabupaten Sumeneb, musik gaul itu seperti apa? Dan juga budayawan dari Kabupaten Pamekasan, Pak Yono yang mewakili. Kita haturkan malam hari ini perbedaannya karena temanya asan-rasan, bukan arasanan. Asan-rasan ini kan kita membangun arembet. Jadi kalau arasanan bahas agosip. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah, Pak Yono. Saya mau Mas Febri izin, saya memberikan mic ini masih sama Pak Mang. Yang saya tanyakan Pak Mang, nah ini mungkin bisa kedua sama Pak Yadi ya jawabnya. Genre musik dari angin ribut. Wah, ini pakai genre musik apa nih? Ya, terima kasih. Kalau menurut kami genre musik angin ribut ini campur. Acak-racok. Dan kami sering menggunakan ya genre seperti biasa, namun kami juga memasukkan bossa di situ dan speed metal kalau ini juga ada cepat kami dan juga ada langgeng. Jadi kami genre musik campuran ya, dengan seperti apa yang kami sampaikan tadi bahwa kami sering sharing, sering berkoordinasi, sering musyawarah dengan pelatih-pelatih dan teman-teman yang di sekitar kami, dan kami juga dibina oleh Bapak Yadi ini dan dilatih oleh Bapak Yadi, dan alhamdulillah musik kami semakin oke lah menurut kami, dan kami juga
salah satu tongkrong di Madura lah Mas ya, khususnya di Kabupaten Sumeneb yang nyeleneh Mas, karena yang memakai serongin pertama itu adalah Angin Ribut. Wow. Dan trompet pertama itu Angin Ribut. Wah, kita itu tidak tahu ternyata beliau sudah mengklarifikasikan gitu. Iya. Monggo lanjut. Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Wow. Saya juga ingin menanyakan personil dari Angin Ribut ini berapa jumlahnya? Kalau personil Angin Ribut ini kurang lebih 30 orang. 30 orang. 30 orang. Tunggu terlalu banyak Mas. Biasanya nih Angin Ribut kalau latihan dimulai jam berapa? Jadi kan pinggir pantai. Nah ini monggo nih, menarik nih. Iya. Mungkin salah satu yang lebih lagi mesti dari sesi latihan Mas ya. Angin Ribut ini tidak kenal waktu. Karena Angin Ribut posisinya tempatnya itu di pantai, jadi insya Allah tidak bisa mengganggu orang di kampung atau mungkin ada orang sakit. Insya Allah tidak mengganggu Mas, karena kami latihannya di pantai. Dan kenapa suara teman-teman kami juga sangat lantang, karena mereka itu latihannya melawan angin dan ombak. Luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa, baik. Jadi itu ya Pak, saya ingin lagi resep kepada Angin Ribut sampai bisa awet. Wah, resepnya apa Pak? Awet dari 1986 sampai sekarang, resepnya apa? Kok bisa awet dan nyatu sampai saat ini? Resepnya apa? Resepnya Angin Ribut itu Mas, yang pertama atas dasar kemauan yang tinggi dari semua personil, dan juga ini Angin Ribut satu kampung, hanya di Kampung Lebak saja pemainnya. Dan resep utama pembina-pembina yang dari 1986 yang masih hidup itu masih mengayomi Mas, masih ikut. Dan kebetulan malam ini yang terhormat Bapak Haji Hussein, ini Bapak Haji Hussein ini sering ngomong Angin Ribut ya. Kalau misalnya ada masalah di organisasi ini biasa kan Mas, namun beliau ini sangat bijak, dikumpulkan, dielus, yang begini lagi Mas. Kalau misalnya harus jatuh bangun, ini semua sama di organisasi. Jangankan di musik contohnya Mas ya, yang notabene SDM-nya di bawah menengah Mas ya. Organisasi besar aja banyak yang tumbang karena berdinamika Mas. Namun di Angin Ribut kuncinya satu, yang pertama saling terbuka, dan yang kedua pembina-pembina tua kami ini masih ngomong ke kami. Dan satu lagi yang kami sangat bangga dengan masyarakat kami Pak, Angin Ribut ini minimal di Pasongsongan ini Mas bisa diterima oleh masyarakat Pasongsongan. Dan terbukti setiap, jangankan main di jalan, latihan yang banyak yang nonton, berarti yang mendukung banyak. Ya, itu aja Mas. Oke, terima kasih Pak Mang. Kali ini saya mau ke Pak Yadi. Guys, assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yadi. Berangkat dari Pasongsongan jam berapa tadi? Saya dari Lenteng. Oh, dari Lenteng, sorry. Kiranya berangkatnya sama-sama tadi. Dari Lenteng jam berapa Pak? Setelah maghrib ya. Mendung, hujan sudah biasa ya. Biasa sudah dilalui. Baik, Pak Yadi, saya ingin bertanya mungkin dari sudut kacamata Kabupaten Sumeneb, musik gaul itu seperti apa sih Pak? Menurut Anda? Mungkin nanti biar Mas Yono yang Oh, kalau sejarahnya saya kurang tahu. Cuma saya merasa prihatin terhadap musik gaul. Oke. Pertama 2003 saya awal jadi juru itu saya sangat prihatin. Kenapa sih harus begini?
sampai 2004 juga begitu, 2005 itu hampir sama. Jadi sulit membedakan antara musik gaul Pamekasan, Sampang dan cuma dalam benak saya ada keinginan saja, ada keinginan. Ini misal saya bikin begini, apa kira-kira bisa diterima? Nah, cuma saya tanya lagi pada diri sendiri. Terus saya mau masuk ke grup mana? Orang sudah banyak kenal saya. Ya akhirnya setelah acara festival ada satu pengurusan ribut yang menghubungi saya malam waktu itu masih HP jadul, SMS-an konsultasi apakah boleh kalau berkunjung ke rumahnya. Oh silakan, malam pun siang, besok langsung dia datang dan 2 hari kemudian saya langsung dijemput oleh rombongan Mas Mang naik pick-up ini kosongan Pak ya. Nah di situ saya mulai proses ingin menunjukkan bahwa Sumenep punya karakter. Saya melalui grup Kendong Mendikbud awalnya gitu. Jadi prosesnya memang ya cukup memakan waktu juga. Insya Allah saya masuk dan Mendikbud mulai tahun 2006. Dan alhamdulillah dari Mendikbud sudah punya leader dan pelatih yang handal sudah. Saya sangat bangga. Artinya kalau saya ingin masuk ke grup itu bagaimana mencetak salah satu personil menjadi pelatih. Jadi kalau bisa jangan pelatih tergantung pada orang lain. Ini harapan saya. Sehingga nanti per grup itu mempunyai karakter musiknya. Jadi kalau misalnya memegang beberapa grup mungkin akan sama nanti. Jadi biar dia itu berlatih dengan apa ilmu musik yang saya punya saya berikan. Dan alhamdulillah Mendikbud sudah bisa mandiri. Istimewa. Baik, saya tergugah sekali ketika Anda mengucapkan tadi bahwasanya Angin Ribut memiliki karakter. Karakternya Mendikbud itu seperti apa Pak? Artinya saya berusaha bahwa Mendikbud tidak seperti musik yang lain. Baik dalam iramanya, dinamika, original garapannya, itu yang perlu saya lakukan. Dan saya selalu menyampaikan kepada Angin Ribut, tolong lagu yang sudah ada, lagu tradisi Madura, jangan dirusak. Jangan dirusak. Musiknya yang kamu garap. Karena saya mengacu pada festival. Kalau di luar itu monggo, di terserah grup menciptakan lagu apa saja monggo. Tapi kalau di festival itu harus ikut aturan festival. Karena kita bukan untuk menonton, tapi untuk mengamal. Luar biasa. Itu dia. Sip. Jawabannya sangat kompleks sekali, bermutu, berisi. Terima kasih. Saya ingin geser ke Pak Yono. Terima kasih Pak Yono. Pak Yono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Begitu sama orta sampean Pak. Pak Yono, sedikit saja. Saya hanya ingin bertanya kepada Pak Yono mengenai pakem musik. Nah, pakem musik gaul. Ini seperti apa sih Pak? Menurut sudut Anda seperti apa? Kalau bagi saya yang saya tahu ya, pakem musik gaul ya mulai dulu ya seperti itu Mas. Jadi tidak ada bedanya antara Pamekasan, Sumenep dan Sampang. Cuman Sampang aslinya punya karakter sendiri dengan gebrek. Kalau Pamekasan sama Sumenep bagi saya itu tidak ada bedanya ya pakemnya. Cuman sekarang yang harus kita memulai dalam segi penggarapan gaul dari satu ya, dari arranger, di mana musik gaul itu bisa menjadi sebuah pertunjukan yang betul-betul apik dalam proses penggarapan, terutama dari segi dinamika, perform dan juga keseluruhan musik. Karena kebanyakan sekarang gini aja, aslinya tuh musik gaul bagi saya itu sangat diminati masyarakat pada umumnya. Betul. Karena musik gaul ini ketimbang musik lainnya itu bagi saya ke masyarakat luar biasa. Betul. Cuman kekurangannya ini Mas, bagi saya musik gaul ya, utamanya ya, kebanyakan rata-rata musik gaul itu tidak mempertahankan dari segi musik.
tapi yang diutamakan Dekorasi. sedangkan kita kalau mengacu ke provinsi sebenarnya ya seperti yang dibilang Mas Yadi barusan, kalau kita sudah mengacu pada provinsi ataupun pusat, musik gaul itu bagaimana kita cara mengemas yang sebenarnya untuk bisa menjadi sebuah pertunjukan yang betul-betul orang luar itu tidak bisa meniru. Nah, yang sekarang kebanyakan kan musik gaul banyak meniru kayak sekilan kecil, guru Bali. Kita aslinya punya pakem di dalam mengatur sarung dan macam. Nah, itu ya yang makanya dari situ seringkali juga dari musik gaul juga kearifan lokal kita seperti trolling dan sampai kalah dengan trompet. Itu yang saya harapkan. Ya, trolling itu harus betul-betul kita angkat. Karena juga itu trolling juga kearifan lokal kita yang sampai kita hilangkan. Jadi saya juga sering-sering ngobrol dengan saudara saya ini Mas Yadi ya. Sering saya komunikasi dengan Mas, tolong Sumenep Mas Yadi, Sumenep tanggung jawabnya untuk gimana musik gaul itu betul-betul ya punya nilai tawar yang betul-betul gak kalah dengan kabupaten lain, ya kabupaten di luar Madura, ya Pamekasan juga seperti itu. Jadi saya memesan, saya berpesan juga ke teman-teman arranger, terutama pelatih musik gaul, Mas tolong pengembangan dalam aransemen musik gaul harus betul-betul ada nilai tawar juga. Oke. Dinamika juga harus diperhatikan. Itu Mas. Siap. Jadi sangat luar biasa, jawabannya begitu kompleks sekali. Saya sebenarnya masih banyak yang ingin saya kupas, namun waktu yang tidak bisa kita hindari. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak kebudayaan yang tentunya yang bisa mengantarkan kita sampai saat ini. Contohnya Pak Yono, Pak Yadi, Pak Mang, Om Haris yang sudah membina rekan-rekan kami menjadi satu musisi mungkin ya, musisi musik gaul yang bisa nanti go internasional. Saya mau banyak sekali yang mau diomongkan Pak, namun kita nunggu waktu lagi deh gitu ya. Lebih nyaman, lebih santai. Baik, monggo silakan kembali menikmati karena sesaat lagi ada penampilan dari Sekar Kedaton. Sekar Kedaton untuk menampilkan lagu andalannya, lagu ciptaan sendiri dan lagu andalannya monggo. Setelah itu Angin Ribut. Oke.